Pernah kepikiran enggak bahwa tahun ini bisa jadi tahun paling menentukan dalam hidupmu? Bukan karena kamu menemukan pekerjaan baru, bukan karena kamu tiba-tiba kaya mendadak, tapi karena kamu akhirnya berani melirik satu peluang yang selama ini diam-diam mengubah hidup banyak orang. Dunia pertanian modern. Aneh ya? Di tengah dunia yang serba digital, justru sektor yang paling tradisional ini malah jadi tambang cuan buat banyak pemula. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar dari mereka bukan lulusan pertanian, bukan anak petani, bahkan banyak yang memulai dari nol total. Tapi mereka bisa. Dan kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak? Beberapa tahun terakhir, ada pergeseran besar yang mungkin tidak kamu sadari. Harga komoditas naik, permintaan pasar makin stabil, teknologi makin murah, dan kebutuhan pangan nggak pernah turun. Sementara itu, jumlah orang yang mau terjun ke pertanian justru makin sedikit. Artinya apa? Ada ruang kosong. Dan ruang kosong ini sedang menunggu orang pertama yang berani masuk dan mengambil peluangnya. Inilah kenapa video ini penting. Karena 5 sektor pertanian paling menguntungkan tahun ini bukan cuma daftar biasa. Ini adalah peta peluang. Kalau kamu pilih yang tepat, kamu bisa mulai dari modal kecil, risiko rendah, tapi potensi hasilnya lumayan besar. Bahkan beberapa orang pemula yang baru mulai 6-12 bulan lalu sekarang sudah bisa menghasilkan penghasilan tambahan yang stabil setiap bulan. Tapi di balik itu semua ada kontras besar. Sebagian orang sudah menikmati hasil, sementara sebagian lagi cuman jadi penonton. Mereka nonton orang lain kaya duluan, tapi diri mereka sendiri stuck di tempat. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah pertanian masih menguntungkan? Tapi, kenapa sebagian orang bisa berhasil, sementara sebagian lain tidak pernah bergerak? Kalau dipikir-pikir, jawabannya seringkali sederhana. Yang satu berani mulai, yang satu sibuk menunda. Yang satu belajar strategi baru, yang satu masih terjebak mindset bahwa pertanian hanya milik orang yang punya lahan luas. Padahal zaman sekarang sudah berbeda. Teknologi membuat semuanya jadi mungkin untuk pemula, bahkan tanpa lahan besar. Jadi, sebelum kamu scroll ke video lain, coba tanya diri sendiri. Apa aku mau jadi bagian dari mereka yang bergerak atau bagian dari mereka yang menyesal karena terlambat melangkah? Karena 5 peluang pertanian yang akan kita bahas nanti bukan cuma tren musiman. Ini peluang nyata yang bisa mengubah kondisi finansialmu beberapa bulan ke depan. Bukan teori, bukan mimpi, dan bukan sekadar motivasi kosong. Ini realita yang sedang terjadi di depan mata. Dan kalau kamu stay sampai akhir, kamu bakal paham kenapa ribuan orang bisa memulai dengan modal kecil, tapi ujung-ujungnya bisa menciptakan penghasilan yang terus mengalir. Tanpa harus jadi ahli, tanpa harus punya lahan besar, tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama sekalipun. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu butuh titik balik, mungkin ini salah satunya. Simak sampai akhir, karena ini bisa jadi titik balik kamu. Kalau kita bicara soal pertanian yang menguntungkan, banyak orang langsung semangat. Tapi begitu masuk ke lapangan, semangat itu sering hilang dalam beberapa minggu saja. Bukan karena pertaniannya sulit, tapi karena ada serangkaian hambatan yang sebenarnya bisa dihindari kalau dari awal tahu peta masalahnya. Masalah pertama yang paling sering dialami pemula adalah mereka memulai tanpa arah. Banyak yang asal tanam, asal ikut tren, atau asal melihat orang lain sukses lalu ikut-ikutan. Padahal setiap komoditas punya karakter berbeda. Ada yang butuh air banyak, ada yang sensitif cahaya, ada yang harus dipanen cepat, ada yang hanya laku di pasar tertentu. Ketika pemula tidak memahami hal ini, hasilnya bisa ditebak. Kecewa, rugi modal, lalu menyimpulkan, ternyata pertanian itu nggak semudah di video. Masalah kedua adalah salah memperkirakan biaya dan waktu. Banyak pemula mengira semua tanaman bisa dipanen cepat dan menghasilkan dalam hitungan minggu. Padahal ada tanaman yang butuh 1 bulan, ada yang 2, ada yang 6 bulan. Kalau ekspektasi tidak realistis, hasilnya frustrasi sebelum panen pertama datang. Masalah ketiga adalah pola pikir lama. Banyak yang berpikir pertanian itu harus punya lahan besar. Padahal justru 5 komoditas paling menguntungkan tahun ini banyak yang bisa dimulai dari lahan kecil, bahkan pekarangan rumah atau sistem pot. Tapi karena mindset lama menahan mereka, banyak orang tidak pernah mulai. Dan masalah keempat, yang sering diam-diam menghancurkan semangat pemula adalah mereka tidak pernah belajar dari kesalahan kecil. Daun menguning sedikit, langsung panik. Tanaman tumbuh lambat, langsung merasa gagal. Padahal petani sukses pun belajar dari puluhan percobaan sebelum menemukan formula terbaiknya. Mereka gagal berkali-kali, tapi gagal dalam skala kecil, hingga akhirnya menemukan cara yang pas. Di lapangan, kita bisa lihat banyak contohnya. Ada seorang pemuda yang mencoba menanam cabai rawit di halaman belakangnya. Awalnya berhasil tumbuh subur, tapi karena terlalu sering disiram, batangnya membusuk. Dia menyerah. Dan akhirnya dia bilang,
kayaknya pertanian bukan buat aku. Padahal yang salah hanya pola siramnya, bukan dirinya. Atau cerita ibu rumah tangga yang sempat viral, yang menanam kangkung dan bayam di pot kecil di teras rumah. Awalnya dia hanya coba-coba, sekadar mengisi waktu. Tapi karena dia telaten dan mau belajar pola tanam yang benar, akhirnya dia bisa panen rutin dan dijual ke warung-warung sekitar. Dari cuman iseng, akhirnya jadi tambahan penghasilan yang stabil. Bedanya apa? Pemahaman. Cerita-cerita seperti ini penting karena di balik semua hambatan yang ada satu benang merah yang selalu muncul, kurangnya strategi. Banyak orang memulai dengan semangat tapi tidak punya panduan jelas. Mereka tahu apa yang mau ditanam, tapi tidak tahu bagaimana caranya menanam secara benar. Apalagi bagaimana menyesuaikannya dengan kondisi pasar. Dan di titik inilah, kamu mungkin mulai bertanya pada diri sendiri. Kalau memang banyak masalahnya, terus gimana biar bisa mulai tanpa takut gagal? Nah, disinilah strategi baru masuk. Di era sekarang, bertani tidak harus pakai cara lama. Ada teknik modern, sistem ringkas, dan metode yang bisa bikin pemula jauh lebih siap daripada petani 10 tahun lalu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak dicari pemula. Bagaimana caranya bertani di era modern tanpa ribet, tanpa perlu lahan luas, dan tetap punya potensi cuan yang besar. Banyak orang tidak sadar bahwa 5 pertanian paling menguntungkan tahun ini sebenarnya bukan hanya karena tanamannya laris, tapi karena caranya lebih mudah berkat teknologi dan teknik baru. Pertama, teknologi membuat proses tanam jadi jauh lebih efisien. Dulu orang harus mengandalkan tebak-tebakan soal kapan harus menyiram, kapan pupuk ditambah, atau kapan tanaman masuk fase produktif. Sekarang, sudah ada sistem irigasi tetes yang bisa diatur otomatis, alat ukur kelembaban tanah, dan bahkan aplikasi sederhana di HP yang memberitahu kondisi tanaman. Ini membuat pemula tidak lagi berjalan dalam gelap. Kamu bisa memulai dengan pengetahuan yang lebih akurat tanpa harus jadi petani berpengalaman. Selain itu, teknik modern seperti hidroponik dan vertikultur membuat lahan kecil bukan lagi masalah. Kamu bisa menanam sayuran cepat panen seperti selada, kangkung, atau pakcoy hanya dengan rak vertikal setinggi 1-2 meter. Panen bisa dilakukan 3-4 minggu sekali. Artinya dalam setahun, kamu bisa panen berkali-kali dengan biaya pemeliharaan yang jauh lebih murah. Untuk komoditas buah dan tanaman produktif, teknologi polybag dan pupuk organik terukur membuat pemula bisa mulai dari halaman rumah. Tanaman seperti cabai, terong, tomat, bahkan jeruk kini bisa tumbuh sehat tanpa harus punya kebun luas. Dan ini yang membuatnya menarik. Demand pasar justru tinggi, sementara banyak petani lama tidak mengikuti teknik baru sehingga kualitas produk pemula malah bisa lebih konsisten. Potensi cuannya bagaimana? Data beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan permintaan sayuran pendek seperti pakcoy, selada, dan kangkung, terutama dari restoran dan catering. Sementara itu, tanaman produktif seperti cabai rawit, tomat, dan jahe terus mengalami kenaikan harga musiman yang membuat margin keuntungannya besar, bahkan untuk skala rumahan. Lalu, bagaimana memulai dengan cara modern bagi pemula? Mulai dari hal kecil. Misalnya, gunakan polybag ukuran sedang untuk cabai atau tomat. Gunakan campuran tanah, kompos, dan sekam dalam rasio yang sudah terbukti. Pasang stik bambu kecil sebagai penyangga agar tanaman kuat dari awal. Dan yang paling penting, gunakan aplikasi pemantau cuaca atau kelembaban tanah. Ini membantu mencegah kesalahan fatal seperti penyiraman berlebih atau terlambat pupuk. Tools sederhana yang bisa kamu pakai sekarang juga, timer irigasi otomatis, alat ukur pH tanah murah, lampu grow light untuk lokasi yang kurang sinar matahari, nutrisi hidroponik, paket pemula, pot vertikal rak 3-5 tingkat. Dengan kombinasi alat ini, kamu bisa menghasilkan tanaman berkualitas tanpa harus jadi ahli. Dan ketika teknik modern ini diterapkan pada 5 jenis pertanian yang memang paling menguntungkan tahun ini, hasilnya bisa benar-benar terasa. Pendapatan stabil, waktu kerja fleksibel, dan risiko gagal bisa ditekan jauh lebih rendah. Yang lebih penting, ini membuka pintu menuju peluang besar berikutnya. Begitu kamu menguasai teknik dasar modern, kamu bisa berkembang ke komoditas yang lebih besar, memperluas lahan, atau bahkan membangun brand sendiri. Tidak ada batasannya. Kalau kita bicara solusi modern dan teknik baru, pasti ada yang bertanya, memang ada yang sudah berhasil, atau ini cuma teori? Jawabannya, banyak. Dan justru sebagian besar datang dari orang-orang yang awalnya tidak punya latar belakang pertanian sama sekali. Salah satu kisah menarik datang dari seorang karyawan toko bangunan yang memutuskan mencoba menanam cabai di 40 polybag di halaman samping rumahnya. Awalnya dia hanya ingin menghemat pengeluaran dapur. Tapi setelah panen pertama, dia kaget. Hasilnya bukan cuma cukup untuk makan sendiri, tetapi sisanya bisa dijual ke ibu-ibu sekitar rumah.
Dari satu musim tanam kecil itu, dia sudah balik modal. Di musim kedua, dia menambah jadi 150 polybag, dan sekarang dia bisa menghasilkan pendapatan tambahan bulanan yang stabil, hanya dari samping rumah. Ada juga seorang mahasiswa yang mencoba hidroponik selada karena cocok dengan jadwal kuliah yang padat. Dengan memanfaatkan sistem rak vertikal dan nutrisi sederhana, dia bisa panen setiap 28 sampai 30 hari. Seladanya dibeli warung burger dan kafe-kafe kecil dekat kampus. Keuntungan bersihnya setiap panen bahkan lebih besar daripada uang jajannya. Semua itu ia capai hanya karena dia mau mencoba teknik tanam yang modern dan mudah dirawat. Kisah lain datang dari ibu rumah tangga yang memulai dari 3 pot jahe. Dia tidak punya lahan luas, bahkan halamannya sempit. Tapi dia tekun belajar cara merawat tanaman rimpang. Dalam beberapa bulan, jahe yang ia tanam tumbuh subur dan mulai dipanen bertahap. Dia menjualnya dalam bentuk jahe segar dan jahe korek ke tetangga dan warung. Sekarang, bukan cuma konsumsi rumahnya terpenuhi, tapi dia punya usaha kecil-kecilan yang makin berkembang. Dan semuanya dimulai dari 3 pot kecil. Perbandingan hasil antara cara lama dan cara modern pun sangat terasa. Dulu petani mengandalkan cuaca, sekarang mereka bisa mengontrol kelembaban. Dulu banyak gagal panen karena penyakit, sekarang pemula pun bisa mencegahnya dengan monitoring sederhana. Dulu hasil panen tidak seragam, sekarang ukuran dan kualitas tanaman bisa lebih konsisten karena nutrisi terukur. Semua perubahan ini mempercepat keberhasilan pemula dan menurunkan risiko kerugian. Manfaat ekonominya jelas. Panen lebih cepat, biaya produksi stabil, kualitas meningkat, dan harga jual lebih baik. Bahkan untuk skala rumahan sekalipun, pendapatan tambahan dari pertanian modern bisa membantu menopang ekonomi keluarga. Beberapa orang bahkan menjadikan ini sebagai pekerjaan utama setelah melihat hasil 3 sampai 4 bulan pertama. Sekarang coba bayangkan kalau kamu menerapkannya. Bayangkan halaman rumah yang tadinya kosong, pelan-pelan berubah jadi sumber cuan. Bayangkan kamu bisa panen cabai, sayur, atau tanaman produktif lainnya tanpa harus keluar modal besar. Bayangkan kamu bisa punya penghasilan tambahan yang rutin datang setiap bulan, hanya karena berani memulai dengan langkah kecil. Kisah sukses tadi bukan tentang orang yang punya modal besar. Mereka hanya punya satu hal, kemauan untuk mencoba. Dan itu sudah cukup untuk mengubah hidup mereka. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara memulainya dari nol tanpa bingung? Karena percuma tahu peluangnya kalau langkah awalnya tidak jelas. Maka dari itu, berikut adalah panduan A sampai Z yang bisa kamu ikuti untuk memulai 5 jenis pertanian paling menguntungkan untuk pemula tahun ini, mulai dari skala kecil sampai siap berkembang. Langkah 1. Tentukan satu komoditas saja untuk memulai. Jangan langsung 5, jangan langsung semuanya. Pilih satu yang paling cocok dengan kondisi rumahmu, cabai, selada hidroponik, kangkung, tomat, atau jahe. Fokus di awal membuat proses belajar jauh lebih cepat. Langkah 2, mulai dari lahan kecil yang mudah dirawat. Gunakan halaman belakang, teras, balkon, atau bahkan ruang kecil di samping rumah. Dengan teknik hidroponik atau polybag, 10-30 tanaman saja sudah cukup untuk pemula. Langkah 3, siapkan media tanam yang benar. Untuk polybag, gunakan campuran tanah gembur, kompos, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Untuk hidroponik, gunakan rock wool dan nutrisi AB mix. Kualitas media tanam adalah penentu kesehatan tanaman. Langkah 4. Gunakan alat sederhana yang membantu proses pemula. Sediakan alat ukur kelembaban tanah, sprayer, pupuk organik cair, dan jika memungkinkan, timer irigasi otomatis. Alat sederhana ini mencegah banyak kesalahan fatal pemula. Langkah 5. Terapkan pola perawatan harian yang jelas. Siram pagi atau sore, cek daun, cek hama, dan pastikan tanaman tidak kekurangan sinar matahari. Buat checklist harian agar kamu tidak mudah lupa. Langkah 6. Mulai panen kecil-kecilan untuk membangun ritme. Panen pertama biasanya tidak sempurna, dan itu normal. Panen kecil memberi pengalaman dan membuat kamu lebih percaya diri. Jangan tunggu sempurna. Langkah 7. Catat semua proses. Tuliskan kapan menanam, kapan pupuk diberikan, berapa kali disiram, dan bagaimana kondisi tanaman. Catatan ini jadi senjata rahasia ketika kamu ingin memperluas skala nanti. Langkah 8. Bangun pasar kecil dari lingkungan sekitar. Tawarkan ke tetangga, warung dekat rumah, atau jual lewat WhatsApp. Produk pertanian segar selalu punya pasar, bahkan tanpa branding rumit. Langkah 9. Skala bertahap, bukan langsung besar. Jika panen pertama berhasil, tambahkan 20-30 tanaman lagi. Kalau selada, tambah 1 rak lagi. Kalau cabai, tambah 50 polybag. Bertahap membuat risiko tetap rendah. Langkah 10. Pelajari satu inovasi setiap bulan. Bisa tentang cara mengatasi hama, cara membuat pupuk organik,
atau teknik penyiraman baru. Dalam 3 bulan kamu sudah punya skill yang jauh lebih kuat dari rata-rata pemula. Untuk menghindari kegagalan, ada beberapa hal penting. Jangan terlalu sering menyiram, jangan memberi pupuk berlebih, pilih bibit berkualitas, dan jangan menanam terlalu rapat. Kesalahan-kesalahan sederhana inilah yang paling sering membuat pemula gagal sebelum waktu panen. Kenapa langkah-langkah ini penting? Karena masa depan pertanian tidak lagi dimonopoli petani besar. Justru peluang terbesar kini ada di tangan pemula yang mau belajar cara baru. Potensinya besar, pasarnya stabil, dan modalnya sangat fleksibel. Kalau kamu serius ingin memulai, simak bagian terakhir setelah ini. Sekarang kamu sudah tiba di bagian terakhir. Dan di titik ini, mungkin ada sesuatu yang berubah dalam cara kamu memandang pertanian. Mungkin sebelumnya kamu berpikir bahwa pertanian hanya cocok untuk orang yang punya lahan luas, waktu banyak, atau pengalaman bertahun-tahun. Tapi setelah melihat bagaimana 5 jenis pertanian ini bekerja, mulai dari polybag, hidroponik, teknik vertikal, hingga rak kecil di teras, kamu bisa melihat bahwa peluang sebenarnya terbuka untuk siapa saja. Coba bayangkan kembali perjalanan narasi ini dari awal. Kita mulai dari rasa penasaran. Kenapa ada orang yang bisa sukses bertani, padahal cuma mulai dari halaman rumah? Lalu, kita bongkar satu persatu masalah yang sering membuat pemula takut mulai. Minim pengetahuan, salah ekspektasi, mindset lama, dan kebiasaan menyerah terlalu cepat. Setelah itu, kita melihat bagaimana teknologi, teknik modern, dan pengetahuan yang makin mudah diakses sudah menghapus sebagian besar hambatan itu. Dan kemudian kita melihat bukti konkret, kisah karyawan toko bangunan, mahasiswa, dan ibu rumah tangga yang berhasil mengubah ruang kecil menjadi sumber penghasilan nyata. Mereka membuktikan bahwa keberhasilan tidak datang dari modal besar, tapi dari keberanian memulai, ketelatenan, dan kemauan belajar. Kalau kita tarik garis besar, ada satu pesan yang jelas. Pertanian modern adalah peluang nyata yang bisa mengubah hidup orang. Bukan hanya tentang menanam tanaman, tapi tentang menumbuhkan kesempatan baru, membuka pintu rezeki, dan membangun skill yang bisa dibawa kemana saja. Dan kini, pertanyaannya jatuh kembali ke tanganmu. Apakah kamu akan membiarkan peluang ini lewat begitu saja? Atau kamu mulai mengambil langkah kecil hari ini? Kesempatan tidak datang 2 kali. Kadang hidup memberi sinyal halus. Video seperti ini misalnya, yang sebenarnya sedang membuka pintu baru untukmu. Jika kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang tergugah, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa ada hal besar yang menunggu kamu jemput. Jadi sebelum kamu menutup video ini, bayangkan sejenak. Bagaimana rasanya panen pertama dari tanaman yang kamu rawat sendiri? Bagaimana perasaan saat tetangga mulai membeli hasil panenmu? Bagaimana hidupmu berubah ketika sumber penghasilan baru mulai terbentuk? Itu semua bisa dimulai dari satu keputusan kecil, mencoba. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan ragu untuk dukung channel ini. Like, share, dan subscribe. Bukan hanya untuk mendukung konten edukatif seperti ini, tetapi juga untuk mendukung gerakan kecil, membantu lebih banyak orang Indonesia bangkit lewat pertanian modern. Dan untuk kamu yang ingin melangkah lebih jauh, nantikan video berikutnya. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana memilih komoditas terbaik sesuai lokasi dan modal, plus strategi branding untuk petani pemula yang ingin naik kelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus bertumbuh, terus belajar, dan ingat, masa depan pertanian Indonesia berada di tangan orang-orang yang mau mencoba,